Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herudin Nur Maulana. Saya adalah mahasiswa PPG Program Agribisnis Ternak. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Cipendei, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Saya akan melakukan PPL, kegiatan pembelajaran dalam kelas dengan menggunakan model PJBL tentang pemeliharaan brooding pada ternak unggas pedaging. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu kembali ya di pelajaran kognitif. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Nah, supaya kita lebih semangat lagi karena ini udah siang, saya ingin memberikan suatu refleksi lah ya, sesuatu yang membuat kita bisa segera kembali. SMK Bisa. SMK Bisa. Semakci Sukses. Terima kasih. Silakan pimpin berdoa terlebih dahulu. Siap. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, langkah baiknya berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum hadir? Semua masuk ya? Oke, bagus. Terima kasih ya. Pertahankan materi kita sekarang, yaitu pemeliharaan periode brooding ya, materi pemeliharaan periode brooding. Apakah kalian sudah mendengar terkait dengan pemeliharaan periode brooding ini? Sudah? Pernah mendengar ya? Pernah jalan-jalan ke peternakan? Nah, ya. Dan kebetulan di kita ada ya, di kita ada kandang ya, sehingga ya kalian mungkin waktu kelas 1 kemarin sudah lihat-lihat ya, walaupun belum langsung terjun, akan tetapi kalian pasti melihat lah ya, walaupun kalau dulu kan belum tahu namanya ya, lingkaran-lingkaran itu apa sih namanya, pasti masih bertanya-tanya ya. Nah, mungkin sudah mendengar sana kemari, oh berarti lingkaran tersebut lingkaran brooding ya, dinamakan dengan brooding ya. Jadi brooding itu adalah lingkaran atau persiapan untuk kedatangan DOC. Jadi untuk supaya si ayam ketika datang itu mendapat penghangat dari situ ya. Alangkah baiknya saya kalau memperlihatkan terlebih dahulu kompetensi dasar yang nanti kalian akan peroleh ya, dan IPK yang harus kalian juga peroleh ya. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan prosedur pemeliharaan periode brooding ternak unggas pedaging. IPK-nya itu menjelaskan prinsip pemeliharaan unggas pedaging fase brooding. Nanti setelah kalian belajar ini, menerima materi ini, kalian harus bisa menjelaskan prinsipnya ya. Prinsip karena pemeliharaan itu bakal terkait dengan memberi pakan, memberi minum ya, dan pencegahan penyakit, dan kesananya pencatatan. Karena wajib pula ya pencatatan itu dalam segi pemeliharaan ya. Yang selanjutnya itu bisa melakukan pemeliharaan periode brooding ternak unggas. Setelah bisa menjelaskan, setelah bisa menerapkan, kalian harus bisa melakukan.
Nah, terus IPK-nya itu melakukan persiapan kandang. Jadi persiapkan dulu kandangnya. Tadilah berdiri itu, ya, persiapkan dulu. Terus bisa mengatur iklim mikro dan makro. Ada yang tahu apa iklim mikro dan makro itu? Iklim mikro dan makro itu kalau mikro di luar, di dalam, makro di luar, di luar. Betul, ya. Jadi harus bisa menyesuaikan kondisi di lingkungan di kandang tersebut. Yang ketiga, yang selanjutnya itu melakukan pemeliharaan. Ya, melakukan pemeliharaan. Kalau tadi hanya menerapkan prosedurnya saja, ya. Nah, yang sekarang harus bisa melakukan, jangan hanya tahu. Kalau menerapkan itu hanya tahu prosedurnya, oh gini, bahwa memberi pakan itu adalah sedikit-sedikit. Kalau dihitung hitungannya sekian, memberi minum itu hanya begini. Nah, kalau tahap selanjutnya kalian diharapkan setelah materi ini dapat harus bisa melakukan, ya, bisa melakukan pemeliharaan. Di antaranya memberi makan, minum, mencegah penyakit, dan melakukan pencatatan pada periode breeding, ya. Secara otomatis, ya, ketika kita melakukan pembelajaran itu harus ada tujuan yang dicapai. Percuma juga kita cuma belajar, kita tidak tahu arahnya kemana, tujuannya kemana, kita tidak tahu. Cuma itu. Nah, tujuan dari materi ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan prinsip, ya, prinsip pemeliharaan unggas pedaging fase brooding melalui diskusi dengan benar. Nanti kita akan banyakkan diskusi. Yang selanjutnya, siswa mampu menerapkan prosedur. Tahu tadi, ya, tahu caranya, menerapkan prosedur. Oh ya, seperti ini. Yang ketiga, siswa mampu melakukan persiapan kandang. Mampu melakukan. Jadi kalian nanti dituntut untuk bisa melakukan, ya, terkait itu persiapan kandang, terus membuat brooding ring. Ya, persiapan kandang dilakukan, terus membuat brooding ring. Melakukan dan membuat itu berbeda, ya. Nah, itu bisa membuat brooding ring. Terus siswa mampu melakukan pemeliharaan. Setelah dibuat brooding ring, otomatis kan dipersiapkan, dewasanya persiapkan, terus membuat brooding ring. Setelah brooding ring ada, baru diisi dengan DOC. Nah, diisi itu kan kesananya dipelihara, mampu juga memelihara. Itu arah tujuan dari materi yang sekarang kita bahas, ya. Selanjutnya, sebelum kita lari ke materi, di sini saya berikan ada kasus, ya. Nah, coba silakan Ijang bacanya. Yang kencang ya. Semakci Farm merupakan usaha sekolah jurusan ternak unggas yang bergerak dalam bidang usaha pembesaran ayam broiler, bisa disebut juga ayam pedaging. Pada awal periode pemeliharaan perusahaan Semakci Farm mendapatkan pujian dari warga sekolah dengan hasil produksi yang optimal. Hal ini ditunjang dengan 3 faktor besar dalam manajemen pemeliharaan yang meliputi breeding, feeding, dan manajemen. Akan tetapi pada periode pemeliharaan kedua, perusahaan Semakci Farm mengalami kegagalan, terlihat dari hasil panen yang kurang memuaskan. Kegagalan ini setelah dievaluasi ternyata bermula dari pemeliharaan periode brooding. Menurut Insinyur Zumrotun, MP Widya Iswara, ya, Widya Iswara, kedepannya masa brooding akan berpengaruh pula pada perubahan selanjutnya yang berupa perubahan hypertrofia, yaitu sel-sel akan memperbesar ukurannya atau terjadi pendewasaan sel. Pada fase brooding dapat juga terjadi gangguan pembelahan sel. Ada pembelahan yang sempurna, satu sel akan terbelah menjadi 8 sel. Tetapi apabila terjadi gangguan, maka dapat juga terjadi satu sel hanya bisa membelah diri menjadi 6 sel. Penghasilan masa brooding ini sangat dipengaruhi oleh seluruh kelembaban dan kualitas udara dalam kandang. Oke, terima kasih Jang. Kalian paham dengan
kasus yang ada? Paham? Oke, terima kasih. Ada 3 faktor yang harus kalian pahami dan tahu, dan itu tidak boleh terlewati karena akan pincang ya. Kalau saya gambarkan seperti ini piramidanya ya, seperti ini. Di sini ada breeding itu bibit ya. Nah, di sini ada breeding, di sini ada manajemen. Nah, ini kalau menurut kalian, kalau di sini pincang salah satu, akan jadi nggak piramida ini? Nggak jadi ya? Ya, misalnya ini jelek, otomatis petot. Jadi nggak, duduk nggak? Nggak kan? Nah, sehingga 3 faktor besar ini harus kalian pahami ketika akan memulai suatu usaha. Ya, harus kalian pahami breeding, feeding, dan manajemen. Jadi sekali lagi, sebagus apapun pakan, sebagus apapun manajemen, kalau breedingnya ya segitu, jelek. Makanya 3 faktor ini harus kalian pahami ya. Nah, di kasus ini ketika pemeliharaan yang kedua itu gagal. Pertama bagus, ini apa faktornya ya? Nah, ternyata setelah dirunut ketika pemeliharaan budinya seperti ini, fase finishernya seperti ini, ternyata ini budingnya kurang karena ketika waktu itu musim hujan ya, otomatis kan kondisi dingin, panas kurang, sehingga suhunya itu akan fluktuasi antara siang malam ya, sehingga terjadilah ya hasil evaluasi itu ada sesuatu di masa brooding ya. Apa saja yang harus dilakukan ya sebelum kedatangan DOC. Yang kedua, bagaimana cara pemeliharaan brooding pada ternak unggas berdaging agar mendapatkan hasil panen yang optimal. Yang ketiga, bagaimana cara mengatur iklim mikro di dalam kandang agar suhunya, itu masih kurang ya, agar suhu itu tetap stabil sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ayam atau DOC. Ketika ada kesalahan pada masa brooding ya, ini kesalahan pada masa brooding. Apa saja sih kesalahan yang terjadi? Yang pertama, kandangnya belum siap. Ruangan brooding terlalu padat karena ya mungkin cara perhitungan yang salah, bahan atau media yang seadanya, tapi dengan penuh keyakinan bahwa ruangan segini cukup buat 1000 ekor, padahal kapasitasnya itu cuma 100 ekor, diisilah 1000 ekor, apa yang akan terjadi? Kepadatan yang tinggi. Kalau padat terjadi kematian. Yang selanjutnya DOC kepanasan atau kedinginan ya. Terus ruang brooding pengap tadi harusnya 100, diisi 500, diisi 300, sehingga bakal terjadilah kepengapan. Dan juga tirai yang ada di dalam tidak dibuka. Kalau DOC itu harus ditutup tirai semua. Gak mikir bahwa si ayam itu ngap, udah ngos. Padahal si ayam itu ngap-ngapan gitu, mau mati, biarin aja. Sehingga pas dia lama-kelamaan si ayam lemes, ya kurang cairan karena dehidrasi, karena kepanasan itu. Terus juga tidak dilakukan pengecekan. Nah ini yang dinamakan manajemen itu ini, ya manajemen ini. Tidak dilakukan pengecekan. Seharusnya selama pemeliharaan brooding itu tinggal di kandang. Nah ini karena ngerasa udah dikasih makan, ayam dikasih makan udah, minum udah, pemanas sudah dinyalain, lampu udah dinyalain, pergilah kita atau si operator kandang itu pergi. Tahu-tahu si pemanas gasnya habis, lampu mati, posisi hujan, kedinginan. Apa yang terjadi kalau kedinginan? Ya lama-lama kalau nggak keburu ya mati.
Apa yang akan terjadi ketika pemeliharaan ruding itu gagal? Satu, produktivitas menurun. Karena apa? Dari awal udah panas dingin, otomatis yang normal dapat normal suhunya, makanya banyak. Yang kedinginan, makanya banyak. Akan tetapi makan banyak itu tidak menjadi daging. Kenapa? Karena untuk mempertahankan suhu. Sehingga ketika terjadi panas dingin, ada ayam, kalau di normal itu ayam yang normal yang dekat dengan pemanas makanya banyak jadi daging. Yang kepanasan itu nggak makan, nggak minum, paling minum terus-terusan, ya. Tapi kalau terlalu panas si kaki itu bisa kering. Selanjutnya ayam akan terdial. Kalau kepanasan ya itu tadi tidak seragam, kekebalan tubuh rendah. Kayak sekarang, ya, kayak sekarang kondisi tidak menentu. Panas hujan. Kalau yang lemah kondisinya flu timbul. Udah flu, batuk timbul. Terus kehilangan bobot badan sebanyak 135 gram pada saat panen. Ini menurut penelitian ya, akan rugi. Di akhir panen 135 gram satu ekor dikali kalau kita memelihara ayam itu 4.000 dan kematian 5%. Kalau 5% berarti kematian berapa ekor? Dari 4.000, 5 kali 4 berapa? 20. Jadi persen jadi 200. Nah itu aja ngitungnya kalau persen. Berarti 4.200 berarti 3.800. 3.800 ekor dikali 135 gram. Berapa kintal yang hilang? 4 kintal. Harga ayam, harga jual misal 20.000 kali harga jual udah 8 juta yang lenyap gara-gara kesalahan dalam periode ruding, ya. Paham ya? Oke. Terus FCR bengkak. Tahu FCR? Yang tahu FCR yang? FCR itu apa? Tahu nggak? F tahu? Coba apa F? FCR? Win konversi rasio. Rumusnya apa? FCR? Yang lantang F. Yang lantang rumusnya apa? Win konversi itu FCR itu apa? Jumlah pakan dibagi bobot badan. Nah itu, jadi jumlah pakan yang dimakan untuk menjadi daging itu namanya FCR. Kalau ayam yang normal, ya, kalau ayam yang normal itu akan bagus FCR-nya. Tapi kalau yang ayamnya kedinginan, ya itu tidak akan terasa karena tidak akan terkejar. Nah ini tahapan-tahapan atau cara untuk persiapan kandang. Satu, keluarkan peralatan kandang, TMA dan TRA. Apa sih TMA dan TRA? Tempat makan sama tempat makan dan tempat minum, ya. Nah ini bahasanya bahasa rada gaul lah, ya, bahasa gaul, bahasa peternakan. Jadi TMA dan TRA. Terus yang kedua, ruk scam, ya. Nanti ada videonya. 3, bersihkan semua bagian kandang. 4, bersihkan rumput sekitar. Kenapa kan Pak? Rumput itu kan tidak ada di dalam kandang. Kenapa harus dibersihkan? Ya, karena bibit penyakit itu akan nempel di mana-mana. Ketika kandang disemprot, rumput tidak disemprot, tetap. Sehingga rumput yang ada di sekitar kandang itu harus bersih. Ya. Makanya kita tinggal lihat aja nanti kandang kita, ya, benar apa enggak seperti itu yang seharusnya.
Kalau tidak benar, ya benerin biar produksinya bagus. Ya. Selanjutnya penyemprotan insektisida atau serangga. Terus lakukan pengapuran, lakukan juga inspeksi menyeluruh pada kandang. Inspeksi itu melihat kayak dalam upacara inspeksi barisan. Terus siapa yang tidur? Ngantuk? Kalau ngantuk keluar dulu, ya. Ngantuk keluar dulu. Nanti cuci muka, udah cuci muka, balik lagi. Nah, yang selanjutnya pressing toren. Tahu pressing? Dicek penampungan air ini, dibersihkan, bukan hanya dicek, tapi dibersihkan, di flushing. Saya ada mana video tahap pembersihan kandang, ya, supaya lebih jelas. Nanti kalau kamu praktek melakukan tinggal ini aja. Ya, boleh silakan. Ini contoh ya, tahapan dalam pembersihan kandang. Nah, kedatangan LC. Ini yang membuat brooding ring ya. Karena nanti kita akan praktek untuk membuat brooding ring, tidak membersihkan kandang, tapi hanya brooding ring saja. Sama yang pertama menggunakan APD. Jadi APD itu wajib ya, karena untuk melindungi dari diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini juga nih alat dan bahannya ya. Nah, ini keberhasilan masalah brooding tadi sudah diceritakan tadi ya, di video tadi. Terus ini adalah suhu dan kelembaban kandang di dalam brooder. Nah, ini ya yang nanti harus kalian kerjakan atau lakukan di saat praktikum ya. Nah, sekarang silakan kalian bagi kelompok. Satu kelompok bisa 5 orang, berarti bisa jadi 4 kelompok. Kita akan ke lapangan untuk melakukan praktikum. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Nah, ya silakan. Gimana? Tadi pas kegagalan brooding, Ya. pas kedinginan, maksudnya ayam kerdil kenapa? Nah, ayam kerdil, bahasa kerdil, yang seperti apa sih yang kerdil? Kecil. Ya. Ayam kenapa sih kalau kedinginan ayam selalu kerdil atau kecil? Ingat, ayam itu punya tali besar. Semua kalau dibilang, kalau bahasa Sundanya orok bayi ya. Nah, sama dengan saya pun bayi ya. DOC dari olcik ayam umur 1 hari otomatis tali besarnya itu masih ada. Nah, kalau dingin normalnya 3 sampai 4 hari si tali besar itu udah kering ya. Si tali besar itu udah kering. Tali besar itu apa sih? Tali besar itu apa? Kuning telur ya, kuning telur. Nah, ketika DOC, makanya kalau DOC 1 hari nggak dikasih makan nggak bakalan mati. Yang penting dikasih minum. Karena apa? Karena itu cadangan makanannya masih ada di situ. Kalau umur 1 sampai
2 hari. Tapi kalau kelamaan nggak makan ya mati. Ya, mati. Nah, normalnya 3 sampai 4 hari ketika panasnya itu normal di dalam puding ya, itu akan hilang dengan sendirinya, akan kering, lepas. Itu bagus. Maksimalnya 7 hari. Kalau normal suhunya. Nah, ini karena kedinginan, suhu nggak normal, si tali pusat juga kering. Sehingga terjadilah kekerdilan. Tali pusat panjang aja, nggak pernah hilang. Terjadilah kerdil. Kayak kerdil, kalau udah kerdil pasti dibuang kan? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kedinginan terjadilah kekerdilan. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita melakukan praktikum? Ya, gimana? Gimana cara mengukur diameter? Cara mengukur atau mencari diameter tadi kita harus mempunyai patokannya terlebih dahulu. Patokannya untuk seluasan 1 meter persegi buat berapa? 50 ekor. Nah, bagaimana kalau kita mau melihara 100 ekor? Berarti berapa luasnya? 100 dibagi 50 sama dengan 2 meter. Apakah udah sampai di sini? Belum. Logikanya kalau udah sampai di sini, yang namanya 2 meter itu berapa? Berarti jadi 4 meter ya panjang karena lingkaran. Makanya kita harus cari dulu. Ya, cari dulu. Nah, caranya seperti apa? Untuk menghitung jari-jari, rumusnya pi R kuadrat. Pi itu berapa? 3,14. R-nya karena kita cari. Ya, R kuadrat. Nah, R sama dengan 3,14 dikali kali apa? Kali 2 meter. Ini kan masukin rumus dulu. Ya, masukin rumus dulu. Berarti 2 sama dengan akar dari R sama dengan akar dari 3 atau 2 dibagi 3,14. Itu hasilnya berapa? Kalau tidak salah 0,68. Kalau tidak salah. Ya, silakan hitung dengan kalkulator. R-nya segini. R itu kan jari-jari, berarti cuma setengah. Nah, itu untuk mencari lingkaran. Diameternya berapa? Untuk mencari diameter, R dikali 2. 0,68 dikali 2 sama dengan berapa? 1, 1, berapa? Kalau 0,68 dikali 2 1,36. Nah, ini ya. Caranya berarti nanti bikin titik tengah dulu, dihitung diameternya 1,36, sini 1,36, 1,36, barulah dibuat lingkaran. Ya, pasti akan ditemukan ada lingkaran yang benjol, ada lingkaran yang lonjong, ada juga lingkaran yang memang benar-benar bulat, lingkaran yang diharapkan. Ini sesuai dengan perhitungan, sesuai dengan ketelitian. Makanya nanti setiap kelompok harus mendiskusikan hasil kerjanya. Ya, diteliti. Nih kok punya saya kok bengkok ya? Nah, ini kenapa bengkok?
wah ternyata saya salah dalam perhitungannya. Karena salah hitung akan salah juga hasilnya. Gak mungkin ayam 100 ekor itu sama dengan yang lingkarannya ayam 200 ekor. Ternyata setelah dihitung loh, kok sama aja. Nah berarti itu nyontek dari temennya. Ya, paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita, ya silakan ya. Ya. Betul. Di dalam brooding. Nah, di dalam brooding itu sama seperti fase starter. Ya, fase starter itu kan membutuhkan penghangat sebanyak atau selama 14 hari. Itu harus hangat. Nah, di dalam broodingnya seminggu. Jadi 7 hari itu harus sesuai dengan suhu. Karena kan semakin lama semakin. Tar dulu ya. Udah. Nah, di dalam brooding ini itu setiap hari kita lihat, atau biasanya orang itu melebarkan brooding itu 2 hari. 2 hari terlihat padat, dilebarin. 2 hari lagi kelihatan padat, lebarin. Terus aja dilebarin sampai si ayam itu masuk fase releaser atau ayam sudah 14 hari. Biasanya 9 hari, 10 hari kalau cuaca normal itu sudah tidak pakai pemanas lagi, ya. Karena semakin hari ayam semakin gede, bulunya tumbuh. Nah, bukan bisa terlihat kalau ayam kedinginan, bulu itu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan ayam yang normal. Kenapa? Karena untuk kehangatan. Dia berusaha untuk supaya menjadi hangat tubuhnya, ya gimana pun tetap dia mengeluarkan bulu supaya dia akan lebih hangat, ya. Nah itu ya, jadi setiap 2 hari lebaran, setiap 2 hari lebaran. Supaya apa? Ya itu supaya tidak terlalu padat, ya. Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Kalau cukup, nah kita nanti langsung ke lapangan, ya. Kita langsung ke lapangan. Nanti ada saya kasih LKPD, ya, yang harus nanti kalian kerjakan di sana. Terus juga ini ada rubrik penilaian, ya. Nanti kalian itu akan dinilai terkait pertama persiapan. Ini bisa dibuka nggak ya? Kok nggak bisa dilihat sih? Nggak ada ya? Bisa dilihat. Jadi intinya gini, di penilaian, ya, di penilaian nanti akan dinilai pertama itu persiapan pasar praktek, persiapan akan dinilai, ya. Yang kedua pada saat proses melakukan, benar nggak melakukan sesuai dengan tahapan, dihitung dulu nggak? Apakah nggak dihitung terus jauh-jauh jadi, di mana ini jadi deh, ya? Itu proses. Jadi ada 5 tahapan. Pertama itu persiapan, menggunakan APD, menyiapkan alat dan bahan, itu masuk ke persiapan. Yang kedua proses itu pengerjaan, sesuai dengan prosesnya enggak? Yang ketiga itu hasilnya seperti apa? Ketika proses dijalankan dengan baik, hasilnya pun akan bagus. Jadi dilihat hasilnya, benjol, gepeng, lonjong, atau bulat. Waktu, kecepatan, sesuai dengan waktu yang diberikan nggak? Karena ini nanti paling 10 menit, setiap kelompok 10 menit, ya. Pokoknya setiap kelompok 10 menit, setiap kelompok 10 menit.
masalah tukang bikin browning ya 10 menit juga ada beres. Tiap kelompok 10 menit. Nah itu terkait dengan waktu ya. Nah itu aja mungkin nanti penilaiannya ya, paham ya terkait penilaian. Jadi saya harapkan nanti ketika praktek karena ini akan dinilai, kalian harus benar-benar ya. Jadi rangkuman tadi sudah dijelaskan dan terima kasih ya. Oke mungkin itu saja ya yang materi yang ingin saya sampaikan. Nanti kita lanjut ke praktikum ya. Setelah praktikum kita akan diskusi sebentar. Nah terus untuk merangkum ya. Kalian sendiri yang merangkum bahwa dengan browning ini ya. Saya hanya di sini hanya sebagai pemandu saja. Jadi silakan kalian kerjakan masing-masing kelompok. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, terima kasih. Dan silakan langsung aja keluar. Tapi sebelumnya tutup dulu ya, doa dulu. Siap untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada sore hari ini. Sebaiknya berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Per kelompok untuk melakukan bullying ya. Tahapan itu terlebih dahulu. Nah, setelah menulis tahapan, kalian harus sesuai dengan apa yang kalian tulis di sini. Dari awal sampai akhir ya. Penilaiannya tadi ya saya sudah kasih tahu penilaiannya. Pertama persiapan, dilihat dari kelengkapan KKPD. Yang kedua itu proses. Pertama silakan identifikasi dulu bahannya. Tulis alat dan bahan diidentifikasi. Misalnya yang pertama ini. Nah setelah diidentifikasi baru sambil dikumpulkan, dihitung. Oh ini butuh terpal, kumpulkan, masukkan ke sini. Butuh lagi cigar itu, tahu cigar apa? Pembatas. Bahasa di kampung kan bisa bahasa peternakan mah cigar, ya. Nah, ambil cigarnya sini. Mengeluarkan kertas.
Jangan takut ya bakalan Mau panasin mas? enggak. Coba jawali. Karena apa? Titiknya kurang banyak. Oh, iya cuma obat ya. Ya, titiknya kurang banyak. Kalau titiknya banyak berarti kita gampang ukurnya. Ya, kita ikutin titik itu kurang banyak. Silakan Anda keluar dan panggil kelompok berikutnya. Setelah diidentifikasi, baru melakukan. 79 cm berapa? Bagaimana coba? Ada kesulitan nggak? Dari mananya kesulitan? Kesolek, pemasangan kesolek. Kenapa kesolek sulit? Nah, caranya tadi udah bagus seperti itu, ya. Ini dibalik, jadi yang lingkaran yang gede, itu dibalik ke sini.